Halo, selamat malam. Saya Fadli. Saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum 3 mata kuliah basis data. Jadi di praktikum 3 ini saya diminta untuk melakukan transaksi dan juga basis data terdistribusi. Nah, sesuai panduan ini, yang pertama harus dilakukan yaitu membuat perintah commit ya. Nah, oke. Ini menggunakan database rumah sakit yang sebelumnya sudah dibuat di tugas sebelumnya ya. Terus kita harus membuat start procedure dari tab rutin. Tapi sayangnya ada bug di PHP admin, jadi melalui tab rutin ini wajib membuat parameter, sementara kita tidak perlu parameter di transaksinya, jadi akan saya lakukan via query di bagian sini saja ya. Query-nya sudah saya siapkan sesuai dengan contoh yang ada di panduan ya. Query-nya ini kita kasih nama transaksi 1. Oke, ini sudah terbuat transaksi 1. Kita bisa cek di rutin. Ini ada transaksi 1 ya. Coba kita call prosedurnya. Oke, sebelum kita call transaksi 1, kita perlu pelajari dulu di dalam query ini. Terdapat dua perintah sebenarnya ya. Yang pertama itu menambahkan data ke tabel pasien. Yang kedua itu untuk membaca semua data yang ada di tabel pasien. Oke, select all from pasien. Nah, ini kita coba call ya, dua perintah tersebut akan berjalan. Oh, sorry. Data 6 sudah ada. Saya hapus sebentar dulu ya. Oke, kita coba ulang lagi tadi. Call transaksi 1. Oke, jadi ini kita sudah menambahkan data 6, terus kemudian kita select semua data dari pasien. Nah, kelihatan ada 6 ya. Coba kita cek langsung ke tabel pasien. Nah, di sini di tabel pasien, itu data 6 yang baru kita insert tadi tidak ada. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan yang dibilang di panduan ya, karena di prosedur yang kita buat tadi, di sini, itu tidak ada perintah commit. Jadi sebelum end ini, tidak ada commit. Padahal kita sudah memulai transaksi di atas. Jadi, transaksi yang tidak di-commit itu tidak akan mengubah data yang ada di tabel tujuan. Ini tidak berlaku hanya untuk insert ya, tapi untuk update dan juga untuk delete. Nah, di sini kita pakai contoh insert. Jadi, ini kita bisa edit transaksinya dengan menambahkan commit. Jadi, transaksi ini nanti bakal di-commit. Datanya bakal tetap masuk pasien ID 6 ini. Kita coba ya, update. Oke, ini prosedurnya sudah kita update. Kita coba call ulang si transaksinya. Sama seperti tadi, kita coba cek di tabel pasien. Nah, ini sudah masuk ya, karena sudah kita commit transaksinya. Oke, selanjutnya itu kita akan mencoba perintah rollback ya, rollback. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal ini berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem, namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Nah, jadi misalnya Anda menjalankan perintah update pada tabel pasien dengan menggunakan nama pasien Poppy dan menjadi ID pasien 3, namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut contoh rollback. Nah, ini kita diberikan code buat mencoba rollback ya. Ini juga akan kita buatkan stop prosedurnya. Query-nya sudah saya siapkan untuk rollback ya. Kita buat stop prosedur.
Oke, transaksi rollback ya, atau kita beri nama transaksi 2 saja ya, karena yang tadi pertama transaksi 1. Oke, di sini kita bisa lihat di query-nya itu yang pertama insert pasien ID 7, kemudian di rollback, kemudian update pasien ID 3 yang mengganti namanya jadi Septin ya. Kita coba cek sebentar ya ID 3 di pasien itu bernama Citra ya di data kita saat ini. Kita coba buat start prosedur transaksi 2, go. Oke, start prosedur atau SP-nya sudah terbuat, kita bisa test call transaksi 2. Nah, transaksi 2 sudah terbuat. Kita bisa lihat ya di hasil select di sini, Citra tadi sudah berubah menjadi Septin. Nah, kemudian yang 7 tidak masuk, karena di transaksi, di prosedur tadi kita rollback kembali ya. Kita melihat strukturnya ya. Sebelum kita update pasien bernama Septin, kita rollback dulu yang insert di awal. Jadi pasien dengan ID 7 tidak ada di database kita. Begitu kurang lebih ya cara bekerja rollback, perintah rollback. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya itu checkpoint ya. Checkpoint ini mirip dengan rollback, tapi kita membuat dulu checkpoint mana saja yang bisa kita kembalikan. Nah, di sini diberikan contoh checkpointnya yang nanti akan kita simpan ke transaksi juga ya. Oke, ini saya juga sudah siapkan ya, si query-nya untuk checkpoint. Kita bisa tambahkan seperti tadi, prosedur baru untuk checkpoint. Oke, kita beri nama transaksi 3. Kita pelajari dulu ya, ini kita mulai transaksi, kemudian kita insert si data pasien ID 10, kemudian kita save point ya, ini save point pertama, point 1, kemudian kita insert lagi pasien ID 11, kita rollback ke point 1, kemudian kita insert pasien ID 12, kemudian kita commit, kemudian kita select semua pasien. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa nanti ya. Ini kita save dulu prosedurnya, kemudian kita coba call prosedurnya, transaksi 3. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Tadi kan seperti ini ya. Pertama transaksi, insert ID 10, kemudian checkpoint 1, kemudian kita insert ID 11, kita rollback ke point 1, kemudian insert ID 12, baru di commit. Nah, kita bisa lihat di sini, ID 10 ada, karena kita tadi insert ID 10, tapi ID 11 tidak ada, karena setelah ID 11, kita rollback ke point 1. Jadi ID 11 ini tidak masuk ke tabel pasien. Nah, setelah kita rollback, proses tetap berlanjut ke insert ID 12. Jadi ID 12 juga tetap ada di sini. Kita bisa buktikan langsung di tabel pasien ya. Sama seperti tadi ya. Nah, ID 10 ada tapi ID 11 tidak ada. Oke, kita lanjut ke yang keempat itu trigger ya. Trigger itu event ini juga routines yang ada di database ya, ini ada di events. Nah, cuma sayangnya seperti tadi juga ada bug di php-admin, jadi saya bakal membuat event nantinya lewat SQL ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita diminta dulu untuk membuat tabel obat dan tabel transaksi obat ya.
untuk memudahkan contoh event nantinya. Oke, kita buat dulu tabel obat. Obat. Ada ID obat, kode obat, nama obat, dan harga. Kode obat, nama obat, harga. 3. Tipenya itu voucher 5, voucher 30. Oh, ada stok. Tabel 10, tabel 5. Stok. Voucher, voucher, voucher 5, voucher 30. 30. Kemudian 10 dan 5. 10 dan 5. Oh, ini jangan lupa kita jadikan primary key. Oke ya, langsung kita buat. Oke, tabel selanjutnya transaksi obat. ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. ID transaksi, ID pasien, jumlah, ID obat, ID obat, jumlah, total harga. Oke, 5, 3, 3, 10, 10. 5, 3, 3, 10. Ini 10. Jangan lupa kita jadikan primary. Oke, sudah di save. Oke, jangan lupa seperti kemarin kita perlu menambahkan relasi ya. Oke, ini ID pasien, ini indeks. ID obat juga indeks. Oke, kemudian di Seymour Designer. Kita perlu menyambungkan ya. Nah, admin kita tutup sebentar. Kita tutup sebentar. Si obat kita perlu pasien dan obat. Oke, rumah sakit kita tutup sebentar. Kami tutup sebentar. Oke, ini akan kita relasikan ya. Relationship. ID pasien. Nah, ID pasien. Cascade. Cascade. Oke. Lalu obat. Dengan ID obat. Cascade dan cascade. Oke. Sudah ya, kita kemudian perlu menambahkan beberapa data ke tabel obat. Ini sudah saya buat ya beberapa.
sudah ada data di tabel obat ini. Oke, kemudian kita akan update ya stok dari obat ya. Nah, kemudian di update-nya itu nanti setelah update kita otomatis um, update itu nanti akan terjadi ketika atau ada transaksi obat ya. Jadi ketika penambahan row di transaksi obat kita bisa mengurangi stok di tabel obat. Nah, ini kita bisa uh, buat triggernya terlebih dahulu ya. Sudah saya siapkan triggernya. Kita buat trigger sudah terbuat. Oke. Oke, kita coba. Rutin jenisnya. Oh, sini, sorry. Triggers. Oke, triggers. Oke, sudah ada ya transaksi obat yang tadi kita tambahkan di dalam trigger. Setelah install dari obat, dari transaksi obat, bakal update stoknya sesuai jumlah. Oke, ini kita coba, kita cek dulu ya di obat itu masing-masing stoknya. ID 1, ID 2, ID 3 itu masing-masing 10, 20, dan 15. Nah, ini saya siapkan query untuk menambahkan transaksi obat. Nah, ini transaksi obatnya misalkan kita taruh di 1 tadi ya. 1 itu 10. Nah, ini kita coba ya di ID 1. Sorry, ID obat 2 ya. 2 itu 15. Jadi kita coba cek di obat 2 15. Sorry, obat 2 itu ada 20 dan berkurang stoknya 5 karena tadi kita mau mengurangi stok sebanyak 5 ya, jumlahnya 5. Nah, kita juga bisa ubah ID obat yang 3. 3 itu ada sisa 15, kita misalkan kurangi 7 ya. Oke, kita tidak perlu ID transaksi karena ini auto increment. Pasien ID obat, oke. Kita coba kan. Harusnya sekarang sisa 8 yang obat ketiga. Oke, benar ya. Jadi trigger kita berjalan dengan benar ya, sesuai panduan. Oke, itu untuk bagian pertama dari tugas transaksi. Bagian kedua itu kita replikasi ya. Replikasi ini kita memerlukan virtual machine, yang itu sudah ada panduannya untuk menginstal sebelumnya. Menginstal virtual machine dan Linux di dalamnya.
kemudian juga menginstal XAMPP di dalam Linux. Nah, ini kita harus konfigurasi dulu pada komputer masing-masing. Nah, ini akan saya jelaskan lebih lanjut soal replikasi ini. Baiklah, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses replikasi database ya. Di replikasi database ini, kita perlu setting dulu ya di phpMyAdmin yang ada di komputer utama, yaitu di Windows ini. Kita harus atur aplikasi dulu di sini ya. Adanya kita pencet home dulu, terus kemudian ke replication. Kemudian ini ada primary dan replika. Nah, kalau di bahasa lamanya ini ada master dan ada slave. Kemudian kita configure. Kita cuma replicate bagian rumah sakit saja ya. Kalau di panduannya, kita pilih rumah sakit. Ini di-ignore, all database. Oke. Replicate yang di-select saja rumah sakit. Kemudian ini kita copy ya. Yang bagian bawah sini kita copy. Kemudian sesuai panduan itu kita buka my.ini dari control panel XAMPP kita. Ini control panelnya. Config terus my ini. Oke, kemudian di sini kita paste ya. Kita paste di sini. Oke, setelah kita paste, kita save, kemudian di close kembali. Kemudian kita harus restart ya, stop, kemudian start kembali. Kita stop, kita start kembali. Oke, ini kita lanjut go di sini ya. Kita bisa refresh dulu. Ini sudah jalan, kita coba refresh ulang. Oke, valid setting. Sepertinya setting dari my ini tadi masalah. Oke, kita coba hapus dulu sementara ya. Oke, ini saya coba cari tahu dulu soalannya bagaimana. Nanti akan saya lanjutkan kembali. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi tadi isunya adalah isu ada data yang korup ya di phpMyAdmin. Kemungkinan sih data stop prosedurnya. Jadi setelah saya backup terus perbaiki data yang korup, stop prosedurnya hilang. Tapi trigger kita masih ada ya. Nah, ini tadi primary replication yang tadi kita sudah sambungkan, sudah terlihat statusnya di sini ya. Oke. Lalu kita lanjut ke selanjutnya kita harus membuat akun replikasi ya untuk mengakses basis datanya dari komputer 2.
Nah, kita harus klik user accounts. User accounts itu user accounts. Kemudian kita tambahkan user baru ya. User baru itu kita beri nama username-nya Fadli2. Kemudian hostnya kita harus mengecek dari si dari sini ya. Kita harus ngecek IP address dari virtual machine kita. IP Oke, ini IP address kita 192.168.56.101. Oke, ini 192.168.56.101. 56101. Passwordnya oke. Kemudian administrasinya kita application client sama slave ya. Application client sama slave. Required none, oke. Oke, kita tinggal go. Oke ya, Fadli2 usernya ya. Oke, kemudian kita harus ekspor data rumah sakit, database rumah sakit yang telah kita buat sebelumnya. Ini kita ekspor. Kita ke rumah sakit terlebih dahulu baru diekspor. Kemudian langsung tekan go ya, quick ya, quick tekan export rumah sakit.sql. Kita bisa buka filenya. Kita ada SQL, lalu di copy di folder basis data. Folder basis data ini sudah saya share di virtual machine, jadi nanti kita bisa akses dari virtual machine ya. Oke, kita berarti ini masuk ke bagian 2 ya, komputer 2 ya. Nah, ini kita harus import di php-admin 2 ya. Oke, kita buka virtual machine dan sampai kita sudah jalan di sini. Ini kita start MySQL sama Apache web server, kita start. Tunggu prosesnya dulu sambil kita buka browser.
localhost phpMyAdmin. Ini database yang sudah terbuat ya di komputer 2 kita di virtual machine, tapi belum ada rumah sakit. Nah, kita akan import data yang tadi, file dam SQL yang tadi ya, akan kita import. Kemudian kita browse. Ini yang tadi saya bilang udah di shell folder basis data. Nah, ini ada rumah sakit.sql. Tinggal kita open. Oke. Kita menuju kembali ke sini. Running. Oke, ternyata sebelum diimport kita perlu membuat database baru dulu dengan nama yang sama. Kita beri nama rumah sakit, create. Oke, rumah sakit sudah terbuat. Oke, rumah sakit kita import ke database rumah sakit. Tadi rumah sakit.sql. Oke. Browse. Oke, kita bisa langsung jalankan ya. Import. Oke, ini sudah terimport semua datanya. Oke, selanjutnya itu kita harus konfigurasi replication juga di sini ya, di virtual machine kita. Application, dan ini kita configure replica replication ya, replica replication. Oke, ini username yang tadi kita put. Hostnya itu ini kita perlu IP address.
192.168.8.102 192.168.8.102. Kemudian portnya, karena yang di Windows saya setting di port 3307, maka kita setting port 3307. Server ID nya kita copy ya. Allow arbitrary server. Oke, ini saya coba cari tahu dulu problemnya di mana. Nanti saya akan kembali ke sini. Oke, masalah tadi sudah berhasil saya pecahkan ya, karena tadi ada permasalahan permission dan firewall juga. Kemudian ini sudah saya configure si replikanya. Terus kita lanjut ke instruksinya. Oh iya, bentar ya, ini tadi saya lupa copy server ID. Kita ulang lagi saja, tidak masalah. Tiga 307. Oke, cek replika yang di sini. Running ya. Oke, kita harus configure dulu.
replika DODB rumah sakit, replika DODB rumah sakit. Oke, ini bisa kita restart ya. Oke, sepertinya ini ada masalah. Ini saya coba cari tahu dulu. Akan saya lanjutkan lagi setelah ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi ada kesalahan ketika saya setting replication di sini ya. Jadi kita bisa ulang lagi setting replication di server ID-nya kita copy terlebih dahulu. Oke, ini jadi kita diminta untuk menambah server ID dulu di config-nya. Kita open config. Config. Ya, kemudian kita cari server ID. Ini server ID-nya. Kemudian kita save. Oke. Setelah di save, kemudian kita restart ya. Kita restart kedua service-nya.
Oke. Replicate, oke. Seperti replicate. Oke. Oke, sudah di restart. Kita langsung go ya, sesuai dengan apa yang ditulis di panduan. Oke, change successfully. Oke, show status slave. Kita coba cek show status slave ya. Show status slave. Oke. Master to master host 92168. Tadi IP config 1688102. Oke. Master user. Kemudian master password.
master log file terakhir master log post. Master password. Oke. Start slave. Status slave. Oke, kita lihat statusnya ya. Oke, ini saya coba cari tahu dulu problemnya. Oke, saya menemukan problemnya tadi. Jadi di sini file lognya itu di MySQL bin 0008 seperti ini. Sementara di panduan itu tidak dijelaskan secara jelas ya master log filenya ini dari mana. Cuma strip saja. Jadi tadi sudah saya ubah di 008 dan sekarang statusnya waiting for master to send event. Oke, berarti kita bisa lanjut ke langkah
langkah selanjutnya ya, karena ini sudah ya semua. Oke, kita buka tabel obat. Kita bisa insert ya, 2 obat misalkan ya. Di master ke tabel obat. Oke, kita bisa insert. Insert obat. Oh, insert into values. Oke. Insert into di obat. Kode obat, nama obat, stok, harga. Nah, ini bisa kita aja. Oke, values kode obatnya itu kode obat yang di awal tadi berbentuk, oke ya, ini A004 ya, bisa kita copy saja.